Mau bunuh diri beberapa kali, tidak bisa mati. Lah memang Tuhan yang punya kuasa kok. Iya toh? Akhirnya, ya tetap ini macet. Ya macet lalu. Sekarang bertobat. Dia jadi hamba Tuhan terus disambung. Kok enak? Bayar harga, saudara. Macet. Jadi kalau dia makan itu, lucunya saudara, orang kayak gitu kok ya laku loh ya. Punya istri sekarang. Karena setelah jadi hamba Tuhan, ada orang yang jatuh cinta. Loh, Tuhan luar biasa dah. Nah, dia lalu menyaksikan, jangan ngatur Tuhan. Kamu mau mati sekalipun dulu. Kalau Tuhan tidak mau dulu tidak bisa. Aku dia lo ngalami, nabrak mobil sudah, potong sudah. Ayo, mau apa? Akhirnya minum air keras, macet ini. Untung saya itu dulu ndak loh. Karena apa? Tuhan bilang, kalau engkau tidak jawab, Tuhan bilang, aku tahu hatimu tulus memang mau nurut. Ngomong dia. Sejak itu saya bilang, aduh Tuhan terima kasih, engkau kok mau si Tuhan nuruti. Karena aku lihat hatimu, bukan lihat perbuatanmu dan omonganmu. Nah, maka dari itu saudara, kalau sampai anak suami anu belum berubah, itu kuncinya di mana? Kamu sendiri. Kuncinya yang jadi penghambat apa? Ini loh watakmu jengkel, ya toh jengkel ya? Kok gak tobat-tobat loh ngomongi? Loh sing nobatke itu siapa? Kamu bagianmu apa? Doa, ngampuni, mengasihi, wong itu watakmu sebagian, ya dah. Ampuni Tuhan. Nah, terus kamu berubah, berbuah, ngucap syukur. Tuhan lihat kamu ndak tahan. Ngerti? Kamu harus bisa membuat Tuhan itu gini. Bagaimana caranya supaya Tuhan itu lihat kita tuh ndak tahan? Karena cinta nih. Ngerti tak? Jadi mbok himbau sedikit saja sudah. Ya wes. Ya toh? Saya sama istri saya. Saya tuh dulu ndak ngerti. Aku ini kok iso berubah nama. Ternyata dia itu pendoa. Dan dia itu ndak pernah cemburu. Aku punya istri cemburu, kawin cerai. Nah, malah sengaja. Aku kalau naik mobil gitu, dia duduk sebelahku. Yang pelan-pelan, tambah tak kebut. Ayo. Banyak toh di sini punya suami model kayak gitu toh? Banyak pasti laki-laki itu semua model kayak gitu. Meskipun yang halus kelihatannya iya enggak, tapi tak nurut. Itu sudah dari. Tapi sebetulnya kalau kamu tahu kuncinya, sebetulnya itu gampang. Laki-laki itu apa sih? Saya baru tahu tuh loh, saya setelah tunduk sama dia. Tapi bayarnya berapa? Hampir 30 tahun. Dia doa terus, dia bilang, dia punya rahasia satu. Kalau saya gentak, air matanya turun. Nggak ngomong nggak ngomong, kok jahat ya, enggak. Diem. Bayang nangis. Kalau saya lihat dia, aduh mateng. Sebab saya kalau lihat air mata dia itu kayak disiram es. Macet, waduh, sudah sampai ke hati itu saya itu kayak dia siram es gelone setengah mati, saudara. Makanya aku kalau sudah aku marah, dia sudah satu tetes saja teh, udah, diam. Saya bilang stop. Nggak ngomong, sebab kalau dia ngomong aku malah marah. Tapi kalau air matanya keluar, saya yang berhenti. Ngerti? Itu caranya Tuhan itu luar biasa. Sebab saudara harus percaya. Yesus itu punya jalan. Dan kalau kamu dijodohin, itu pasti kamu punya senjata ampuh. Yang kamu sendiri belum tahu. Pasti, gak mungkin. Suamimu itu bisa dikalahkan, itu gak mungkin. Yang tahu siapa? Tuhan. Doamu pasti didengar. Cuma, saudara harus percaya. Kapan? Nah ini, kamu sabar nanti enggak? Ngerti harus sabar. Karena sabar itu buat roh. Tapi enggak sabar. Lah ya kapan dapet teh? Tuhan yang punya waktu. Nah,
Ada seorang laki-laki. Tidak bisa bertobat, saudara. Tidak bisa bertobat. Apa-apain tidak bisa. Wah, akhirnya karena didoain terus sama ibu nih, istri nih. Doa terus. Wah, akhirnya dibuat Tuhan sakit. Yang tidak bisa sembuh. Diinfus. Pokoknya kalau Tuhan tidak mau suruh, tidak. Sebab saya bukan seorang gembala. Kalau gembala, ada sakit. Tidak boleh tanya Tuhan. Tidak boleh. Mesti dirawat. Sebab memang tugasnya ngerawat. Aku bukan gembala kok. Wong aku tanya Tuhan, aku gembala Tuhan. Tidak. Kamu orang keras, kotor, gina. Ora iso dadi gembala. Ya wis, dadi gembala bubar. Nah, terus kamu utusanku pribadi. Ya wis. Nah, jadi ada orang minta ndak. Dia bilang, Pak Yusa, suamiku ini kok guala amat sih, Pak. Nggak mau bertobat-tobat, sudah sakit kayak gitu loh, Pak. Berbulan-bulan. Ndak sembuh, ndak sembuh ya ndak Pak. Tapi waduh, tapi sayang, Pak. Aku tak doa, dia terus minta belas kasihan Tuhan. Tuhan yang ngomong sama saya. Kamu datang. Ya wes ini. Datang. Habis kebaktian saya datang sana. Tuhan aku ngomong apa? Ngomong wae. Ya wes. Ngomong wae kok ya toh. Nah, aku datang. Pak, ini kenali, Pak. Siapa? Yusa. Yusa siapa? Dia penyuntung nyunyai orang ngomong hamba Tuhan. Tidak sudah nolak. Mau Pak, mau ngomong sama Papa. Oh, ya, kenapa? Langsung saya datang, saya bilang apa? Kok? Aku bilang itu. Kowe tahu enggak? Sebentar lagi kayak mati masuk neraka. Langsung kaget deh. Dia bilang gini, "Wih, ada orang kok gualai kayak gini." Saudara, kalau kamu tidak bertobat, kamu pasti masuk neraka. Sebentar lagi kamu neraka. Tapi karena istri dan anakmu berdoa, Tuhan itu mengutus saya untuk datang kepada kamu. Karena Tuhan tahu kamu itu, karena Tuhan tidak tahan terhadap doa istri dan anakmu, kamu diselamatkan. Ngomong sama kamu. Sungguh. Kalau tidak, sungguh-sungguh jadi, jangan percaya. Jadi Yesus itu nyata. Sebab aku sendiri sudah dibawa ke surga. Tidak mau alami. Pokoknya engkau tak ketemu aku. Sengsara selama-lamanya. Rasain lu. Tak gituin saudara, nangis. Dia bilang, ya wes aku mau bertobat. Nah, nyonyai sampai senengnya luar biasa dirangkul. Papa mau bertobat yo. Ini pendeta. Ora. Aku bilang, ora pendeta. Aku bilang. Ini penginjil. Ini ngomong plok-plok tapi beneran nih, bener iki. Aku percaya ini. Saudara, mau bertobat. Akhirnya itu saya doakan bertobat. Lalu dia bilang, saya mau. Apapun yang Tuhan lakukan mau. Hatinya luar biasa, saudara. Dia tidak bisa bertobat tuh hanya karena apa? Karena pengalaman sekitarnya. Melihat perbuatan orang Kristen. Melihat perbuatan hamba-hamba Tuhan. Itu menjadi penghalang buat dia. Dia bertobat sungguh-sungguh, dia berdoa. Dalam waktu 3 hari dia ketemu Tuhan. Tuhan Yesus menemui. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kamu tahu? Kamu bisa selamat hanya karena anugerah Allahku. Karena istri dan anakmu berdoa buat dia. Dan kamu waktumu tidak lama. Kamu minggu depan pulang. Langsung dia bilang gini, Mah, aku sudah diterima Tuhan. Aku minggu depan pulang ke surga. Istrinya malah nangis atau malah seneng? Ayo tak tanyai saya ini. Nangis dagingnya. Ya toh? Pengennya apa? Ya disembuhin dong Tuhan. Jadi saksi gitu toh? Lawang Tuhan tahu. Kalau dia nanti sembuh kumpul lagi bewang kecewa meneh bubar. Lebih baik pulang. Terus dia bilang, ya Pak, nanti kita ketemu di surga. Ya bener itu hamba Tuhan yang ngomong itu sih. Siapa begini Yusa? Ya itu bener itu. Yesus itu luar biasa. Aku ketemu sendiri. Minggu depan pulang, mesem pulang loh. Enak dong? Saya ditelepon, Pak, terima kasih ya Pak. Kenapa? Loh kok terima kasih? Sudah pulang. Ya puji Tuhan. Saudara, kita kerap kali itu tidak bisa mengerti caranya Tuhan. Sebab
Cara Tuhan itu bukan cara saudara dan saya. Maka dari itu, cobalah mulai kamu kenal dulu. Kamu jangan ngurusi itu. Itu beban kamu tuh nempel loh. Kalau kamu tuh urusan sama anakmu gitu terus nempel terus, membuat kamu khawatir, takut, terus frustrasi. Salah. Kenapa? Sebab saya ngalami. Saudara tahu Denny toh? Anak saya Daniel. Itu dulu. Sampai aku mau tak tendang sampai tahun ini ngomong lah, sampai ngomong gini. Kalau kowe gak nurut Tuhan tak buang kowe. Aku bilang. Loh, sampai gitu loh saudara. Maksimal sampai gitu, ya toh? Sampai mau tak buang. Baliknya dia ngomong ke aku apa? Aku dek kon nyacah-nyacah papa tuh sanggup. Coba. Itu sudah ngetop apa belum? Padahal dikandung istri saya duain. Loh, supaya jangan punya watak kayak bapak. Loh, kok muncul? Menentang bapak. Bayangin saudara. Itu Denny. Dia lahir, dia pada waktu mau mati Tuhan bilang gini. Aku mau pakai anak ini seperti Musa. Kalau ngomong ke aku mengasihi dia seperti aku mengasihi Musa. Dan Tuhan bilang apa? Hatinya Denny itu lembut. Bayangin, orang lembut meh nyacah-nyacah bapak. Lo udah ngerti saudara. Setelah tumbuh baru saya, anakku si Jini kok kayak gini, aku bilang gitu. Loh, padahal Denny itu 75% watak siapa? Mamae. Ini mana mamai dong, ini aku ya terus terang mamai yang ngerti yo. Watak Denny itu 75% watak mamai, 25% watak saya. Nah, watak saya yang jelek-jelek. Repot toh. Makanya saudara-saudara tidak tahu saya ngalami. Tapi di dalam Yesus diubah. Caranya menciptakan baru bagaimana? Tuhan ngomong sama saya. Itu anak sapa? Wah, pinter dah kowe. Anak sapa anakmu? Tuhan bilang, aku bilang, anakmu. Ya. Ngerti dah? Lah ada anakku kok kowe melu-melu. Digituin aku. Loh, lah kan mbok titip ke aku. Aku bilang gitu. Wong aku sing mbok didik. Iya. Kowe tak kon didik tak titip menawa. Lah kamu ya tanya aku toh kalau mau bertindak kok kowe ngamu tidak nurut tak buang kowe. Lho kok mau buang anak sapa mau buang-buang. Gituin aku be Tuhan. Wah, aku bilang, ya. Mulai hari ini kamu serahkan aku. Tuhan. Kamu tidak boleh memikirkan dia. Tapi kamu mendoakan dia. Apapun yang dia ngomong sama kamu laporkan Tuhan. Bukan kamu yang mutusin, tapi aku. Oke? Wah, aku orangnya gitu terus terang. Oke? Mulai hari ini, saya panggil Dan. Mulai hari ini, kowe bukan anakku. Kowe anaknya Tuhan. Jadi papa tidak mau urusan sama kamu urusan sama Tuhan. Dewek. Wes. Ya itu, ya aku tak colke sungguhan, saudara. Mamanya yang bilang, ini udah kasihan. Colke, ora anakmu. Benar, saudara. Diproses Tuhan sendiri. Dulu sama pacarnya tidak bisa lepas, saudara. Tidak bisa lepas. Aku bilang, kamu tahu toh? Itu bukan jodoh. Ya. Tahu, saudara. Lepasin. Tidak bisa. Kasihan. Ya, saudara. Jangan kira kalau kamu itu nanti kecil itu nurut, baik, halus. Denny itu kan halus. Mukanya yang ganteng, ya kayak mamanya lembah lembut. Saya bilang, anak kok baik gini. Gede-gede. Sifat bapaknya muncul. Repot. Aku bilang, lu kok kayak gini?
galaknya kayak anu kok berani nih kayak gini. Bayangin, saudara. Nggak bisa. Tapi kalau dengan Yesus, Tuhan bilang, Dan, berangkat ke Australia. Nah, loh, Pak, aku berangkat. Nah, suruh berangkat. Aku bilang, nah, Papa punya duit. Oh, nanti kan disediain Tuhan. Kalau Tuhan yang nyuruh, orang-orang anakku kok, urusan itu kan. Mau berangkat lah. Lah terus bagaimana ini pacarku? Nah, ya toh? Nah, ini masalahnya. Kalau aku tanya Tuhan, aku tidak bilang, ya gini. Enggak, tanya Tuhan. Saudara tahu? Jalan Tuhan bukan jalan saya. Kalau jalan saya, wes lungo tinggal, ya toh? Bar, nanti kan bar dewek. Tuhan enggak. Kamu datang sama istrimu. Pergi ke orang tuanya. Loh, aneh enggak? Wong, kene mes tak seneng malah. Aku minta Tuhan, aku nurut. Ngapain? Tanyakan. Tanya apa? Enakku mau pergi ke Australia, bagaimana dengan anakmu? Kan pacaran sudah 4 tahun. Lah kalau dia bilang, ya diikat. Yo ikat. Tak ngerti ya, aku bilang. Mau dipisah kok malah. Suruh datengin. Suruh nanyain yang perempuan. Ya tapi aku ya nurut. Ini anakku mau pergi ke... Sama Denny sama pacar itu di situ. Anakku mau pergi ke Australia. Kan hubungannya sudah 4 tahun bagaimana. Langsung mamai bilang gini. Wah ya betulan. Aku sudah deg-degan itu. Ya betulan. Supaya pisah. Mak blong. Kenapa? Aku tidak seneng kok sama Denny. Waduh puji Tuhan. Karena bapaknya itu masih dukun-dukunan. Bayangin saudara. Langsung aku bilang. Den, dengar. Kamu dengar. Bapak mamamu loh. Yang tidak boleh ya. Diam. Ya beneran. Ya mulai hari ini putus ya. Ya. Bye-bye. Nah, saudara. Ngerti tidak? Jadi jalan Tuhan bukan jalan kita. Kalau itu tak pikirnya gitu, saya mau datang enggak? Ya enggak mau. Tapi wong Tuhan, ya nurut aja. Kutuk bisa diubah jadi berkah. Itu Tuhan. Makanya jangan mikir-mikir. Udahlah, semua itu dok di sini itu barang titipan. Nah itu ngomong. Dok di kene iso, ngene dok omah. Ya. Dok sini rombongan iso, ya toh? Wah, puji Tuhan. Nanti dari rumah, enggak bisa lagi. Itu imanmu iman rombongan. Masuk surga itu enggak gandeng-gandengan. Dewek-dewek. Jadi saudara tidak usah takut nih. Pak, nanti kalau dia ada surga, lu wong tergantung kamu. Kalau kamu itu menyenangkan hatinya Tuhan, Tuhan tidak sampai. Pasti diselamatkan. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Wong Tuhan itu senengnya memang aneh-aneh gitu. Dan Tuhan tuh yang tahu. Oh ini tidak bisa. Tidak ngalami kecelakaan atau mau mati. Tidak bisa orang ini. Ada yang gitu. Anakku yang semi ya gitu. Aku bilang ajaran Tuhan. Melayu tabrak dia putus tangannya. Ah, gue rasain lu. Tangan ini, tangan kanan lagi. Terus aku bilang, telepon saya ditelepon mamai sampai jam 2 malam dia ngurusi rumah sakit terus telepon. Yang saya minta tabrakan. Dia naik ini. Aku jawab, tanya ya. Tak marahi. Le, enak le. Enak le. Enak nurut Tuhan atau enak lari le? Wah, setengah mati lu Pak. Nah, ya rasain lu. Itu paling baik bayar harga nih. Sekarang tanganmu digantung, kamu tidak bisa nulis, tidak bisa sekolah. Berapa lama? Wah, dokter bilang 6 bulan nih Pak. Nah iya, bertobat. Nanti Tuhan bikin cepat. 3 minggu Tuhan ngomong sama saya, anakmu sudah bertobat sungguh-sungguh. Terus Tuhan, buka. Aku sudah sembuhkan. 3 minggu
nyambung sempurna. Tuhan luar biasa toh. Carane Tuhan, kamu harus rela. Jangan mbok gondeli terus. Bukan kamu. Wong kamu buang watakmu dheweke ndak isa kok awatahe anakmu. Wong itu double watak. Satu aja susah kok. Nah, ya toh? Nah, kamu mesti duake anake gitu sing mbok duake sapa? Bapake sik. Dadi mamae ngalir ke bapake baru anake. Otomatis nanti ngalir cewek gitu. Tapi saudara, anak mbok cecer sing ini sih ngalirke terus tung 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 tung. Tak habis-habis. Itu cara Tuhan. Kalau kita sudah melihat kesaksian itu saudara, berarti saudara tahu waktunya sudah sangat singkat. Nah, karena apa? Karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan, waktunya Tuhan, cara kerjanya Tuhan, itu dia tahu persis timingnya yang tepat. Kenapa para pemulung, para yang kumuh-kumuh ini kok ndak puluhan tahun yang lalu dijamah? Kenapa? Hah? Karena timingnya belum sampai. Kenapa saudara? Saudara coba perhatikan. Sebab kalau saudara pergi ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, ya dah, mereka gampang bertobat. Tapi kalau setelah nanti bertobat, lalu mereka melihat kehidupan tiap-tiap hari tidak terjadi perubahan, muter lagi. Karena apa? Kecewa. Sebab ini kenyataan kejadian-kejadian ini gini. Lihat orang Kristen, lu yang kaya-kaya kok ya masih tidak mau tahu toh ya, yang miskin. Ya dah. Akhirnya kecewa. Nah, tapi karena Tuhan itu tahu sekarang ini waktunya sudah singkat. Nah, mereka tidak membutuhkan waktu lama-lama, saudara. Maka dari itu saudara perhatikan. Tuhan berkali-kali ngomong sama saya, waktunya sudah amat singkat. Saya sendiri sebetulnya tahun 60 itu, umur 60, bukan tahun 60. Umur 60 itu saya sebetulnya sudah selesai, saya pulang. Sebab saya sudah ada janjian sama Tuhan, umur 60 saya selesai semua. Saya pulang. Dan umur 60 benar-benar saya sudah menyelesaikan. Anak semua sudah menikah, makanya lucu. Anak saya itu yang paling kecil, itu baru umur 21 suruh menikah. Istrinya Denny, itu pada waktu itu umur 19. Masih kuliah, tingkat 2. Tuhan bilang, nikahkan. Soalnya apa? Sebab Tuhan ada janjian sama saya, umur 60 saya selesai seluruhnya. Jadi memang tugas di dunia selesai. Jadi sudah menikahkan, sudah semua beres, semua beres. Tapi Tuhan berkata apa? Masuk dalam doa, puasa. Setelah itu Tuhan berkata, aku masih mau perpanjang kamu sedikit lagi, karena aku mau supaya ditambah. Aku bilang, Tuhan, aku sudah kepengen pulang. Tuhan bilang, tugasmu belum selesai karena aku ada tambahan tugas. Nah, sehingga saya dikasih lihat, saudara, bahwa veteran itu dipanggil. Saya jadi veteran itu dipanggil. Kenapa? Tuhan bilang, munculkan yang baru itu latihnya tidak ada waktu. Sehingga otomatis yang veteran ini sudah dimasukin lagi. Nah, maka dari itu saudara, sekarang ini memang waktunya sudah pendek. Nah, cuma pendeknya itu kapan tuh jangan lalu bilang, waduh sudah kalau udah usah salah. Itu sama dengan mikiri lagi ikut-ikut Tuhan. Sebagian saudara waktunya pendek masih 10 tahun, 20 tahun itu urusannya Tuhan. Betul? Saudara dan saya melakukan bagianmu. Itu yang penting. Maka dari itu saudara, tugas saudara adalah satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Nah, nanti kalau anakmu kawin, dia punya bagian lagi. Nah, itu cara kerjanya Tuhan, sel group itu begitu. Jadi dari satu keluarga, ada anaknya 10, ya dah? Dari 10 jadi 20 toh. Hah?
Nah 20 yang sana gandengannya berapa? Berapa puluh? Wah, jadi nyebarnya itu cepatnya begitu. Itu cara kerjanya Tuhan. Maka dari itu jangan ribut urusan yang bukan bagian saudara. Saudara harus memperhatikan bagianmu. Jadi jangan mengambil, jangan menuntut, jangan mengklaim bagiannya Tuhan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaranya tidak percaya, tapi Tuhan Yesus tidak ribut. Karena dia Allah, dia tahu timingnya yang tepat. Dia mati dulu, dia bangkit, baru saudaranya semua bertobat. Demikian juga saudara. Saudara dan saya harus jalan di tempat bekas tapak kaki Tuhan. Kamu berbuah, untuk bisa berbuah, biji itu harus mati. Nah, jadi watak perangaimu ini buangin sedikit. Nanti tiang awan itu turun masuk. Sebab apa? Sebab Allahmu itu kudus. Dia tidak bisa bercampur dengan dosa. Makanya, kenapa orang sudah baptisan Roh Kudus, sudah masuk, tapi tidak bisa berkembang. Karena sudah berkarunia, tetapi dia terikat kepada karunianya, tapi bukan pada buah-buahnya. Untuk berbuah, saudara hanya bisa melalui firman dan Roh Kudus. Banyak membaca firman, membersihkan, firman itu yang akan merontokkan. Nah, caranya praktis. Tidak teori. Jadi kalau saudara mulai khawatir dengan anakmu, ngomong. Kamu khawatir, kamu bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Ya sudah toh. Oh itu milik Tuhan Yesus. Ngomong. Makanya itu. Jangan takut dikatain orang gila. Biarin. Yang penting berhasil. Ya toh? Buat apa? Dianggap orang pinter, orang intelek, tapi nyatanya bodolan. Lebih baik bodolan tapi jadi baik. Makanya itu yang saya alami. Dan semua dirubah Tuhan. Engkau tidak akan melihat gini. Lu tahu-tahu kok sudah jadi gini. Caranya kerja. Tuhan berkata, kamu tidak akan tahu. Karena apa? Cara kerjanya firman Tuhan itu seperti garam. Kamu tidak tahu caranya bagaimana, tahu-tahu jadi asin. Ya dah? Yang penting itu toh. Kalau sudah diasin jadi awet. Garam itu mengawetkan toh. Tapi kalau sudah mati. Selama hidup garam berpengaruh enggak? Contohnya ikan di laut. Selama ikan itu hidup, badannya asin enggak? Tapi kalau dia mati, asin. Kalau asin, awet. Betul? Kalau dagingmu masih hidup, pikiranmu masih kepengen terus, garamnya jalan enggak? Makanya itu yang utama, matikan dulu pikiran. Sebab ini yang paling susah, saudara. Paling sulit. Makanya caranya mesti ngomong. Kalau kamu khawatir, kamu bilang, ngapain kamu khawatir? Kamu bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Ya sama kali itu kayak no Tuhan. Wes, tidak usah khawatir. Lalu kalau gitu terus berhenti. Tidak. Ada pikiran lagi. Iya, sebetulnya kan lebih baik kalau begini loh. Terus jangan kamu terima. Lalu kamu bilang, iya, oh masuk, sudah, hidup lagi. Tidak boleh. Kamu bilang, ini lebih baik. Memang, menurut hikmat manusia itu lebih baik. Tapi hikmat Allah lebih baik. Satu kebodohan. Sebab Tuhan itu memang begitu. Saya dulu tidak punya duit. Duitnya justru pas-pasan buat rumah tangga. Dikasih pas, terus pas, tiap bulan pas. Tidak lebih. Tapi justru Tuhan ngomong, anakmu kirim ke luar negeri. Hah? Lah kalau dikirim luar negeri biayanya sama saya 1 bulannya sama. Lah saya kan tidak makan, saya bilang. Nah, itu kan menurut hikmatmu. Karena kamu takut toh? Iya. Nah ya wong aku yang merintah kok. Ya sudah, tak kirim. Mau berangkat saja tidak punya duit. Mau berangkat loh, belum di sana tidak punya duit, saudara. Ya persis seperti kesaksian tadi. Tidak punya duit, saya bilang. Ya wes, saya nurut. Nah, kurang 2 hari ya ada itu. Ada orang datang ngasih $1 lagi. Loh. Saya bilang, loh Tuhan, ada. Lah ada tuh, ada. Sekarang cari tiket. Ya gitu. Cari tiket ya cuma datang sana.
Lah mepet toh, kurang 2 hari mau berangkat baru cari yo. Ya tidak ada toh. Travelnya bilang, tidak ada, semua tiket penuh. Ya wes pulang, nurut, hanya nurut toh. Ya pulang, saya naik mobil di tengah jalan pulang, Tuhan bilang, loh Tuhan, aku sudah nurut, tidak ada loh ya, tidak salahku. Tuhan bilang, balik. Balik kemana? Ke tempat travel tadi. Bilang ada. Kira-kira saudara mau balik enggak? Pasti tidak mau. Karena tidak taat toh. Karena tidak logis. Lawang yang punya travel bilang tidak ada, kok sekarang Tuhan bilang ada. Ya aku balik lagi toh. Nemuin direkturnya. Pak, ada kok Pak. Saya bilang. Dia bilang, yang bilang siapa? Ayo coba ngomongin. Terus kamu jawabnya apa? Tuhan gitu. Amin. Saya bilang, ada Pak. Lo yang bilang sama Pak. Aku bilang, bapakku. Betul loh? Kaget deh. Bapakmu siapa? Lah, segitu kejar. Wah, mateng. Akhirnya saya juga bilang, Tuhan. Dia bilang, oh. Langsung dia bilang. Loh, saudara. Terus saya ngomongin gini. Yang punya travel itu bapak atau saya? Digituin, saudara. Saya bilang, kamu. Lah kok kamu bilang yang ada? Loh bapakku bilang ada. Urusan sama orang gila. Gitu. Dan itu orang Kristen loh, saudara yang punya. Jangan kira bukan Kristen. Tapi tidak percaya. Saya bilang, gini sajalah. Daripada ribut, wong bapakku bilang ada, ya sudah gini. Kamu telepon fax ke Singapura. Kalau tidak ada, nanti saya yang bayar. Oke? Buktiin dulu, jangan menghakimi dulu, saya bilang. Nurut ya, nge-fax. Tidak dibales, saudara. Tidak ada balas. Tidak. Balesannya justru tidak ke tempat dia, tapi ke tempat saya. Lucu dah, karena dikasih alamat dan telepon. Saya dipanggil, dinanya, Mr. Cipto? Ya, aku cuma ngertinya gitu toh. Ada tiket 2. Iin sama Cipto, ya. Aku bilang, bagaimana mungkin? Ya itu, demikian namamu masuk, ada 2 orang suami istri mengundurkan diri. Persis dia mundur, nama saya masuk. Plung. Nah, coba besok, lusa, kemarin, tidak bisa. Tuhan tuh tahu persis timingnya. Plung. Nah, mangkat saya saudara. Itu caranya Tuhan. Makanya kalau kamu, saya bilang, kalau kamu sudah berani nanti nyerahin Tuhan, apa yang hatimu Tuhan ngomong, sejahtera, lakuin saja. Dianggap orang gila, biarin. Karena justru kalau kamu dianggap orang gila, Tuhanmu membela kamu. Mosok anakku anggap gila. Dia akhirnya bertindak toh. Enak. Makanya itu pembelamu Tuhan, bukan kamu. Yesus itu luar biasa. Dia selalu timingnya tepat. Saudaranya tidak mau bertobat, ngecek dia, tidak apa-apa. Dari kamu jangan terpengaruh oleh apa yang kamu lihat, kamu dengar. Malah kalau kamu sudah serahkan Tuhan, malah menjadi-jadi. Itu baik apa jelek? Jelek menurut daging, baik menurut Tuhan. Nah, kowe berani nekat enggak? Kamu tambah jelek, kamu bilang, puji Tuhan, dang selesai. Ya dah. Sebabnya sudah ngetop. Wis mepet toh. Makanya saya itu selalu ngomong tuh enak. Pepet ke bae lah. Dang bar. Makanya istri saya itu kalau dia sakit, dia kan kerap kali sudah mau pulang, ditambah-tambah terus be Tuhan ini. Soalnya saudara apa? Menurut ramalan, menurut dunia, dia tidak bisa hidup umur 40. Istri saya. Pembuluh darahnya itu rapuh. Jadi kadang-kadang itu pecah. Kalau pecah itu keluar darah. Nah, kalau sudah gitu, tidak ada obat, saudara. Dokter bilang tidak ada obat. Itu sama AIDS. Itu AIDS baru belakangan. Ini dari zaman kuno. Pembuluh darahnya itu lemah. Mamae umur 37 ya, meninggal. Papae umur 40 meninggal. Jadi, turunan pendek. Tapi saudara tahu,
sekarang umurnya 62. Orang mati-mati. Nah, sebabnya Tuhan belum mau. Ngerti tidak? Masih dibutuhke, suruh doake saya. Sebabnya aku tidak ditunggu nih. Bahaya. Makanya itu saya bilang apa? Tuhan kalau sudah cinta sampai orang, saudara mepet, apapun diberi. Makanya kalau saya ngomong sama dia, tidak pernah gini. Kalau dia mau sakit atau pecah, dia bilang, aduh tengkukku kok rasanya putus sayang. Terus ada jangan nanti dulu, aku masih butuh kamu. Enggak, saya. Enggak usah gitu. Kamu bilang ini, beres-beres, ngucap syukur. Kalau sudah waktunya pulang-pulang. Kira-kira kalau kamu istri didoake mbek suamine ngono, malah mati apa malah hidup? Pasti malah mati. Sebabnya apa? Untungnya dia tidak jengkel. Dia bilang gini, ya yang, iya, ngapain? Ayo senang, beres-beres. Terus tak tumpangi tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh atau pulang, itu urusannya Tuhan. Beres. Sudah ngorok tidur. Besok bangun, aku kok saya ngerep. Ya ngerep, gak apa-apa. Kalau Tuhan belum waktunya, belum pulang, tidak pulang lah. Loh ya dah. Padahal saudara tahu, karena dia itu tahu waktunya, sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, sudah sedia kuburan. Bayangin, tanyain, nyediain dewek, nyari dewek. Saya di Surabaya, dia telepon, yang aku sudah beli kuburan. Loh, itu kalau saya tidak kenal Tuhan, dianggapnya kayak apa? Ini saya bilang, oh ya sudah milih, ya sudah. Peti mati, milih. Loh, kembangnya dibikin dewek. Roke bikin siap kabeh. Loh. Saudara, enggak apa-apa. Ngomong siap-siap ya bento ya toh. Tapi nyatanya kan enggak, betul? Karena apa? Karena semua yang menetapkan sama. Lah iya. Daripada kamu enggak siap-siap jadi mendadak. Jadi bingung dah. Siap, semua tuh siap, santai. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Jadi apa? Supaya saudara itu hari demi hari itu bisa menikmati bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang kamu takuti khawatir. Semua dia yang menetapkan. Kayak Tuhan Yesus gitu loh. Tuhan Yesus siap-siap enggak? Siap. Dia ngasih tahu muridnya. Nanti berapa hari lagi aku akan ditangkap, dianiaya, mati di atas kayu salib. Tapi sudah jangan khawatir. Nanti aku akan bangkit lagi loh. Siap-siap Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya 100% sama bapaknya. Tidak takut. Saya hidup dengan istri saya ya begitu. Santai aja. Saya nikmati. Saya sampai tua jadi tambah kayak pacaran terus. Sebabnya apa? Nah, karena sudah siap, sewaktu-waktu hilang. Jadi selama masih ada, nikmatilah. Nah, betul tak? Jangan kamu bilang masih panjang, tahu-tahu Tuhan jedut, pulang. Lah bingung kamu. Nah, saya nggak pernah bingung. Itu hidup dengan Tuhan. Maka dari itu saudara, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ngomong, watakmu satu demi satu, lepasin. Caranya diomongin, ya toh. Nah, ingat kamu dulu, jangan jengkel. Jangan menghakimi. Jangan menuntut. Kamu dulu. Nanti dari kamu mengalir. Pasti. Sebab apa? Transfer. Anakmu perhatiin. Dekat orang sostre cerewet, anak cerewet enggak? Sostre halus enggak? Ya sama. Transfer, saudara. Kamu dekat siapa? Mesti jadi. Makanya itu. Gak usah khawatir. Semua diatur Tuhan. Karena Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi, tidak ada jalan yang lain. Tapi kamu lepaskan ini. Lepaskan. Nah, itu tidak bisa. Kalau kamu tidak mau. Kamu harus mau. Lalu kamu yang ngomong sama Tuhan. Minta Tuhan, tolong bebaskan aku. Nah, lalu nanti kuasa urapannya, nah itu yang menjadikan kamu punya kemampuan.
Nah, itu kuasa dari Tuhan. Jadi tidak saudara, tidak saya. Kita tidak ada yang bisa. Apalagi model saya. Saya orangnya jelek luar biasa. Makanya itu kalau Tuhan mau pakai, bisa. Cuma sebagai alat. Maka dari itu saudara, hiduplah bersama dengan dia. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Lakukan. Nah, hari ini ada pengurapan. Urapan itu, urapan ketaatan. Jadi, minta supaya Tuhan berikan aku supaya bisa. Nah, itu nanti Tuhan yang melakukan. Bukan saya. Tapi Tuhan sendiri yang akan melakukan dan kamu yang akan mengalami. Ya. Nanti yang ngurapi bukan saya sendiri loh ya. Orang segini banyaknya nanti saya loyo. Terus saudara tidak boleh milih loh. Ini jangan nakal. Kayak di Senayan, orang 4.000 saya panggil, semua berdiri mateng aku. Aku suruh numpangi 4.000 kan bodol. Terus aku bilang, Tuhan ini piye? Kok maju kabeh? Aku bilang itu. Tuhan bilang apa? Ambil hamba-hamba Tuhan 12 orang. Wah, tak jejer kabeh. Saya tidak ngurapi. Tapi saya turut ngurapi orang milih toh. Tidak boleh, tidak jalan nanti. Kamu saudara tidak boleh milih orang. Tapi milih Tuhan. Hatimu tertuju, Tuhan yang melakukan. Semua diatur Tuhan, indah pada waktunya. Ya. Saya minta hamba Tuhan, ini perempuan-perempuan ini, ayo maju Lin. Linda. Nanti, ya makan itu. Iya nanti gitu. Ayo. Ya, ayo sini. Ya. Semua hati tertuju pada Tuhan loh. Bukan kepada saya, kepada manusianya. Semua tertuju kepada Tuhan. Dan ini minyak bukan lalu nanti setelah saya doakan terus nanti dibuat jimat. Enggak loh ya. Hanya khusus dipakai yang kamu terima, itu yang kamu terima. Ini sisanya nanti ya biasa lagi. Jangan lalu dipakai jimat, enggak mau saya. Semuanya Tuhan yang atur. Mari kita berdoa. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya karata sokotoko ye kikia karata syakata kaya karata sokotoko ye kedia kata. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami semua tidak ada seorang pun yang merasa mampu dan kuat dan taat. Kerap kali kami mau Tuhan, tetapi kami tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan. Hanya nama-Mu yang ajaib itu yang melakukan semua perkara. Hanya firman-Mu Tuhan yang melakukan di dalam kami. Memampukan kami. Dan hanya Tuhan Roh Kudus yang berbicara dan mengarahkan kepada kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Hamba-Mu memegang minyak ini sebagai lambang pengurapan untuk tiap-tiap pribadi anak-Mu. Mendapatkan bagian daripada kuasa-Mu untuk memberikan kekuatan, ketaatan, kemampuan kepada kami semua. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata. Terima kasih akan kasih sayang dan setia-Mu. Kaya karata shikikikia karata sokotokoye kiria katasya. Dalam nama Tuhan Yesus aku alirkan urapan kuasa Allah dalam minyak ini. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang dan setia-Mu.